Halo, nama saya Fernando Alexander Sritonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas tenol yang diberikan kepada kami pada hari Senin lalu. Nah, di sini saya cuma bisa mengerjakan yang T02, 01, dan 03. Jadi saya akan menjelaskan itu dua saja karena yang 02 ini saya belum tahu cara mengeksekusinya. Nah, kita baca soal yang 01-nya dulu. Oke, di sini. Nah, next Tremon. Nah, di sini dibikin, tuliskanlah sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari input berupa bilangan bulat, yaitu nanti variabelnya itu si X. Nah, si X ini ya nanti isinya itu ya sampai bulan 12 lah, maksudnya Januari sampai Desember 12. Nah, sini terus X adalah representasi dari bulan dalam satu tahun kalender. Nilai 1 mempresentasikan bulan Januari, nilai 2 mempresentasikan bulan Februari, dan seterusnya. Berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran outputnya. Sebagai contoh, jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut. Nah, Maret, April, dan Mei. Nah, dibilang kan sini masukan 3. Nah, bulan ketiga itu kan Maret. Nah, jadi dari angka 3 itu kan Maret. Nah, di kita nanti outputnya itu dikeluarkan 3 bulan. Tapi dari bulan Maret. Kan 3 bulan itu ada dari Maret, ada Maret, April, dan Mei. Nah, itu kan ada 3 bulan. Nah, itulah nanti output yang akan dikeluarkan. Nah, lanjut, jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Nah, ini dijelaskan, harap diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir Desember dan bulan awal Januari diselipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, nah 11 itu kan November. Nah, siap November kan Desember. Nah, siap kan Desember kan bulan terakhir. Jadi siap Desember kan jadi ganti tahun. Nah, tahun siap itu kan harus mulai dari awal lagi, Januari. Nah, karena siap Desember itu cuma nggak ada lagi bulan lanjutannya, kan nggak ada bulan ke-13, maka di antara Desember dan siap itu kan Januari. Nah, di antara itu disisipkan itu karakter string New Year. Nah, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Kan dari bulan 11 kan November kan. Siap November itu ada Desember. Nah, siap Desember kan nggak ada bulan ke-13. Nah, gitu. Jadi lanjut ke tahun selanjutnya. Nah, mulailah dari bulan pertama, yaitu Januari. Jadi disisipkan itu New Year di antara Desember dan Januari. Nah, kemudian juga kalau misalnya X-nya itu 12. Nah, berarti kan mulai dari Desember. Nah, sejak Desember itu ada New Year disisipkan, terus Januari, dan lalu Februari. Nah, begitulah. Oke, kita masuk ke programnya. Oke, seperti biasa kita buat library-nya, include studio.h. Nah, terus ini lagi susunannya in main. Nah, sini kita saya mendeclare itu integer X karena kan bulan itu kan dalam bentuk bilangan bulan, tidak ada koma-koma ya kan, jadi itu integer. Nah, lalu setelah itu di input. Nah, caranya di programan itu dituliskan scanf, lalu ini tanda kutip %d kutip lalu koma, dan dimasukkan variabel yang akan diinput nanti, yaitu si X. Nah, di sini saya buat itu manual. Saya buat manual di sini satu-satu saya buat situasi X-nya. Saya pakai branching if else. Nah, saya buat di sini if X itu sama dengan 1. Nah, maka nanti di print atau di output itu Januari, Februari, Maret. Nah, karena ini kan merupakan apa? Namanya kan string ya. Jadi itu pakai tanda kutip. Jadi Januari. Nah, ini garis miring ini gunanya nanti supaya nanti itu si Januari itu
lalu Februari tuliskan di posisi Januarinya, bukan di samping si Januari. Nah, kalau misalnya si miring N ini itu nggak ada, nanti waktunya itu keluarkan itu Januari, terus sama Februarinya itu dia dempet begitu, dia satu baris lah seperti itu. Jadi gunanya itu supaya ada apanya lah, kalau kita ngetik di Word itu di enter lah, jadi ke bawah dia. Nah, lalu lanjut save if itu dibuat else if. Nah, sini x nya sama dengan 2, maka teroutput itu nilainya, nah dimulai dari Februari kan kedua kan, lanjut Februari, Maret, April. Nah, else if x sama dengan 3 di printf Maret, April, Mei. Oh ya, dan jangan lupa juga kita jangan lupa membuat tanda titik koma ya di sampingnya seperti ini. Oke, sampai mana tadi? X sama dengan 3. Nah, lalu else if x sama dengan 4, printf April, Mei, dan Juni. Lalu else if x sama dengan 5, print Mei, Juni, Juli. Else if x sama dengan 6, printf Juni, Juli, Agustus. Nah, lanjut lagi x sama dengan 7, Juli, Agustus, dan September. Nah, else if x sama dengan 8, Agustus, September, Oktober. Lanjut lagi sampai lanjut x sama dengan 9, September, Oktober, November. Sama dengan 10 dia di printf Oktober, November, Desember. Nah, printf November x sama dengan 11, printf November, Desember. Nah, karena kan satu tahun itu cuma tinggal 2 bulan ini, jadi bakal lanjut ke tahun selanjutnya. Nah, mulai dari bulan pertama Januari. Nah, disisipkan New Year di antara Desember dan Januari. Nah, lanjut lagi ke X sama dengan 12. Nah, sejak Desember disisipkan New Year, lalu Januari, dan diakhiri dengan bulan Februari. Nah, untuk mentes kalau program ini bisa berjalan, kita coba lihat di readme ini, kita sesuaikan dengan contoh input dan outputnya. Langsung aja kita compile ya. T0201 ya. Oke, kita pencet A. Nah, kita pilih X nya berapa. Kita contoh yang di apa ini ya, contoh ini X3. Kalau kita buat 3, maka keluar outputnya itu sesuai Maret, April, Mei. Nah, kita coba lagi kita coba 11 ya, 11. Nah, sesuai ya, November, Desember, New Year, Januari. Kalau kita buat 12, nah sesuai juga Desember, lalu disisipkan New Year di antara Desember dan Januari, lalu lanjut dengan Februari. Nah, kita coba lagi random X nya, kita coba 6 misalnya. Nah, 6 itu Juni ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, pas. Jadi mulai dari Juni, Juli, Agustus. Oke, jadi demikianlah tentang 01 nya. Kita lanjut ke yang 03 nya. Oke, kita baca readme-nya. Nah, di sini judulnya Counting Times Scheduling. Nah, udah Counting Times Scheduling. Nah, setelah menghitung jumlah hari yang terbuang sia-sia. Nah, ini lanjutan dari tugas praktikum minggu lalu ya, kalau nggak salah. Lalu kita lanjut baca. Setelah menghitung jumlah hari yang terbuang sia-sia, kemudian Sialogo ingin membuat sebuah refleksi dari hasil evaluasi tersebut. Dia ingin memberikan sebuah suggestion kepada mereka yang sudah paham akan pentingnya waktu tersebut, sehingga di kemudian hari mereka bisa menggunakan waktu seoptimal mungkin. Berikut ilustrasinya. Jika jumlah hari yang terbuang lebih banyak atau sama dengan jumlah hari yang digunakan, yang terbuang itu yang udah dihitung-hitung kemarin lah ya, itu ada perhitungannya, sama dengan jumlah hari yang digunakan, maka dia akan membuat weekly schedule sesuai dengan yang dia minati 2 kali lipat dari weekly schedule sebelumnya. Oke, jika jumlah hari yang terbuang lebih kecil dari jumlah hari yang digunakan, maka dia akan membuat weekly schedule sesuai dengan yang sebelumnya. Kita asumsikan dia istirahat belajar 1 jam sekali setiap 5 jam dan hari Minggu adalah hari libur. Oke, dan ini outputnya nanti cuma nambah jumlah hari yang digunakan dan normal jam belajar. Oke, dan outputnya
itu ada output seperti minggu lalu. Nah, yang ditambah dengan list weekly schedule. Oke, kita ke programnya ya. Nah, kita sini saya buat itu library-nya include stdio.h dan juga string. Nama string karena nanti kita adalah nanti yang membutuhkan karakter string itu. Di sini kita lihat Kristen kan itu bentuknya karakter yang udah seperti string lah. Oke, lanjut kita buat in main. Nah, seperti ini. Nah, ini kita declare. Ini mendeclare konstantanya dalam bentuk integer. Nah, hari sama dengan 365. Semuanya ini dalam satuan hari ya. 365, libur sama dengan 30 hari, minggu sama dengan 52 hari, dan Jumat sama dengan 52 hari. Nah, di sini juga lanjut char. Nah, ini apa? Start sekolah, array-nya 10. Nah, char itu kan dalam bentuk huruf ya. Nah, supaya dia nanti seperti kata dalam bentuk kata, jadi caranya itu disisipkan banyak space lah, sebanyak 10. Nah, supaya cukup nanti hurufnya. Lalu agama array 10. Dan ini untuk variabel-variabelnya dalam bentuk integer, yaitu lama sekolah, waktu terbuang, hari sekolah, digunakan, dan jam. Nah, sesuai dengan yang diinstruksikan, kita perlu menginput atau scanf itu sebanyak 5 buah variabel. Nah, itu ada variabel lama sekolah. Nah, juga ini %s string start sekolah, lalu scanf %s agama, scanf %d digunakan, scanf %d jam. Itu untuk yang inilah tadi ya, hari yang menggunakan dan normal jam belajar. Nah, itu untuk lalu lanjut ke sini if strcm atau string compare agama Kristen dengan 0. Nah, ini untuk apanya, rumusnya lah untuk menghitung waktu terbangnya. Itu sama dengan hari itu 365 dikurang dengan libur, itu liburnya itu yang dari ditentukan dalam satu tahun itu 30 hari. Nah, dikurang dengan minggu, karena Kristen kan dalam satu minggu itu kan ibadah itu satu hari ya, di hari Minggu, jadi itu dihitungnya liburnya dalam arti gak belajar lah begitu, kurang minggu dikali dengan lama sekolahnya. Nah, nanti kita bikin printf, itu nanti outputnya itu si waktu terbang ini. Nah, ini untuk schedule-nya ini sudah yang dikasih oleh abang-abang Astos ya kemarin. Kalau inilah bentuk apa namanya, output schedule-nya. Nah, kalau waktu terbangnya lebih besar dari digunakan, maka kita buatlah printf-nya seperti inilah, bisa lihat. Nah, lalu lanjut, jika waktu terbangnya else if waktu terbang itu lebih kecil daripada yang digunakan, maka nah seperti inilah outputnya. Sama juga dengan yang untuk agama Islam di sini. Nah, ini kan tadi if untuk agama Kristen. Nah, jika tidak Kristen, maka else if Islam. Nah, agama sama dengan Islam. Nah, waktu terbangnya beda rumusnya, cuma menambah Jumat. Karena untuk umat Islam Muslim kan 2 kali dalam seminggu. Nah, Jumat dan Minggu. Jadi dihitunglah itu libur di luar belajar ya. Jadi hari dikurang libur, dikurang Minggu, dikurang Jumat, dikali dengan lama sekolah. Nah, printf waktu terbuang sama seperti tadi, waktu terbang lebih besar dari yang digunakan, seperti ini outputnya. Dan untuk else if waktu terbang lebih kecil daripada yang digunakan, seperti ini outputnya. Kita coba mentesnya. Oke, seperti yang contoh kita mana? Oke, ini masukkan, kita compile dulu T02 03 pakai A12 SD Kristen 2006.
Oke, kita lihat apakah sama. Nah, outputnya itu yang dikeluarkan itu 3396. Oke, pas. Dan itu schedule-nya yap sama. Coba kita buat agamanya Islam, bagaimana nanti keluarnya. 12 SD. Oke. SD Islam. Kita buat itu waktu gunakannya. Mungkin coba sebanyak 1026. Oke, kita coba lagi ya untuk mengubah schedule-nya. Bagaimana tadi? 12 SD Islam 100 ya, kita coba. Dan 65 6. Oke, nanti harus lebih besar ya dari 2017 juga. 3006. Beda ya. Kalau lebih besar dia dari yang digunakan itu 3000. Seperti lihat nanti. Oke. Jadi sekianlah dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.